Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Ya. Kali ini kita edisi bab muamalah, ya. Yang mana pertanyaan sudah banyak yang masuk, kita lanjutkan. Ya. Pertanyaan berikutnya datang dari Yugi Nurfasa. Ya. Pertanyaannya, apa manfaat dari hidup bermuamalah di kalangan masyarakat? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis ya bahwa ad-dinul muamalah. Agama itu adalah praktek bermuamalah. Muamalah itu berkomunikasi, ya, berinteraksi, ya. Tentu ini adalah interaksi sesama manusia, maka disebut muamalah. Itu setelah ibadah itu hubungan manusia dengan Khaliknya Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungan sesama manusia disebutnya muamalah. Jadi ibadah dan muamalah. Jadi pertanyaannya, apa manfaat ekonomi Bermuamalah di masyarakat. dalam bermuamalah bermasyarakat? Jelas tadi kebutuhan dasar manusia itu sandang, pangan, papan, ya. Itu adalah tentu namanya produk-produk ekonomi, ya kan, sandang, ya, ada pabriknya, ada yang bikin, dijual, dibeli, nah kan, itu kan memunculkan aktivitas ekonomi, itulah muamalah, ya kan. Lalu pangan udah jelas, orang untuk makan itu ya masak sendirilah. Boleh, tapi berasnya di mana? Tetap saja kan, iya, memerlukan ya bumbu dan lain. Itulah muamalah, ya, papan apalagi. Jadi untuk kebutuhan dasar saja, sandang, pangan, papan, niscaya kita itu bergaul, ya, sesama manusia. Itulah muamalah. Di bidang ekonomi disebutnya muamalah ekonomi, ya kan. Jadi ya manusia makhluk muamalat, ya, karena karena manusia itu makhluk sosial, kan, makhluk sosial manusia itu. Sebagai makhluk sosial pasti berhubungan, dan itulah muamalah namanya. Jadi itu Sangat bermanfaat. sangat itu niscaya itu. Niscaya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Dita Rahmadewi, ya. Apa yang dimaksud dengan syirkah? Bismillahirrahmanirrahim. Syirkah itu perkongsian, bahasa yang lainnya perkongsian, persekutuan, kan begitu kan, kemitraan, ya, karena tidak setiap orang tuh bisa merealisasikan kepentingannya, kebutuhannya, perlu bantuan orang lain, ya. Nah, ketika bantuan orang lain ini, bantuan apa? Tenaga, bantuan apa? Modal, bantuan apa lagi, kan, itulah syirkah namanya. Sehingga syirkah itu macam-macam, ada syirkatul amal, persekutuan kerja atau buruh, iya kan, iya, sejumlah orang, misalnya kaum buruh punya keahlian mencari tentu saja penghasilan, kita pergi ke Jakarta, di sana ya ada tentu lapangan kerja di sana. Gimana? Kita bersepakat nih, 5 orang atau berapa orang, ya, koordinatornya si Fulan cari kerja. Nanti dapat pekerjaan, ya kita kerjakan sama-sama. Hasilnya kita bagi. Gimana membaginya? Iya, koordinatornya sekian, ini sekian. Itu syirkah namanya. Yang penting ada kesepakatan dan keadilan. Ya, tentu sesuai dengan apa yang dilakukan, dikontribusikan oleh setiap orang, dia berhak untuk mendapatkan imbalannya, yaitu syirkah, syirkatul amal, kerja, ya kan, kayak para tukang yang datang ke satu tempat, dia bekerja bareng-bareng, ya, diselesaikan, bisa saja ini borongan, bisa saja harian, terserah itu, tapi mereka bersepakat itu, ya, itulah syirkah namanya, ya. Ya, ada juga tentu, ya, syirkah kita bikin perusahaan nih, apa, ya, pengelolaan sampah butuh sekian puluh juta atau miliar,
ya kumpulin modal uang, ya kan, itulah syirkah juga. Jadi syirkatul modal, ya, rosil mal. Kalau tadi tidak ada modal, tenaga aja, ya kan. Kalau ini nggak pakai tenaga, justru modal. Ada yang gabungan, syirkah itu ya antara modal dan tenaga, kan begitu syirkah. Baik Syekh, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Syabina Istiqomah, ya. Apa perbedaan kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara? Ya, ini dalam teori al-milkiyah, ownership, ya, kepemilikan. Setiap orang tentu ada hak untuk memiliki, ya. Lalu karena dia memiliki secara sah, ya, maka dia berhak untuk, ya, menjaga hak miliknya itu dari gangguan, ya. Karena kalau ada orang mau merampas, ya dia harus bela itu kan, berkelahi sekalipun, ya kan. Bahkan kalaupun meninggal, syahid do man kutila duna malihi bahwa syahid, siapa yang terbunuh karena mempertahankan, ya, hartanya, dan itu bisa kejadian sering, maka syahid. Berarti jangan ragu kalau untuk membela harta yang memang sah, ya, legal, ya, belalah begitu kan. Nah, itu jangan takut. Itu pemilikan pribadi. Nah, jadi ada hak untuk memanfaatkannya, hak untuk mempertahankan, membelanya, ya kan. Orang lain itu tidak boleh mengganggunya kalau itu milik pribadi orang lain, ya. Itu jadi harus menghormati wilayah milik orang lain, ya, jangan diganggu, ya kan. Ada milik umum. Milik negara dulu deh. Kalau milik negara adalah milik yang tentu ditetapkan berdasarkan undang-undang, baik undang-undang dasar maupun undang-undang turunannya, ya. Dan lalu tentu dijelaskan ini milik negara, TN, tanah negara. Tanah negara adalah bla bla bla, terdiri dari bla 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 bla. Ya, rakyat ya tidak boleh ini hanya boleh, ya, misalnya ngambil manfaatnya, tapi tidak boleh mengganggu, tidak boleh memiliki, dan kan itu dan diawasi oleh negara, oleh tentu alat negara, polisi hutan lah, polisi apa. Makanya hutan itu milik negara itu. Makanya ada polisi kehutanan, ya. Juga perkebunan, ada perkebunan negara, itu milik negara, ya kan. Nah, sedangkan milik umum, ya, tidak perlu ada polisi negara, tapi ini ada kesepakatan masyarakat, ya, komunitas atau masyarakat, mungkin masyarakat adat, mungkin masyarakat daerah, begitu kan, memiliki sesuatu, ya kan. Itu menjadi kepemilikan umum. Manfaatnya manfaat umum seperti apa? Lapang sepak bola, ya kan, di desa. Ya kan, itu milik umum tuh, ya, bukan milik negara itu. Nah, itu kan pos, ya pos kayak begitu. Nah, itu milik umum, ya kan, dijaga gitu, ya. Tidak perlu ada polisi atau apa, ya udah gantian saja, manfaatkan, ya. Itu ya, jadi tidak perlu ada undang-undang atau apa, udah dijaga saja oleh masyarakat di situ, gitu. Terkait kepemilikan pribadi, umum, dan negara. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Gustianing Nurjati Rahayu, ya, ini agak panjang. Akad jaminan satu pihak kepada pihak lain tentang syariah biasanya digunakan untuk membuat garansi atas suatu proyek atau performance bond, partisipasi dalam tender ataupun tender bond, atau pembayaran lebih dulu, advance payment bond. Bisa diistilahkan sebagai apa dalam hukum ekonomi syariah? Ya, istilah itu doman, jamaknya domanat. Sekarang ini rata-rata orang itu, ya, butuh aman,
ya kan? Butuh pasti, begitu. Itu. Jadi kalau ada tadi bermuamalah tuh dengan siapapun, bahkan yang sudah kenal sekalipun, apalagi yang baru kenal, apa jaminannya? Begitu. Bikin rumah, bikin bangunan apa jaminannya bahwa ini akan selesai per tanggal sekian. Nah, begitu. Karena ini mau dipakai nih. Nah, itu minta jaminan. Nah, itu namanya garansi keseriusan. Ya, apa jaminannya? Ini akan dimulai per tanggal sekian, itu namanya jaminan memulai pekerjaan. Jadi macam-macam. Yang penting intinya masyarakat atau konsumen butuh aman dan butuh pasti, gitu kan. Nah, untuk jaminan itu ada yang gratis, ya. Sekarang nggak ada yang gratis karena itu memerlukan khidmat, ya. Jaminan itu khidmat juga kan, layanan. Bahkan itu dibikinkan surat, jadi surat jaminan. Ya, orang mau membangun itu mana surat jaminan dari banknya, disebut bank garansi. Itu bank garansi, macam-macam garansi. Untuk apa? Garansi untuk ini, bank itu. Sebab kalau terjadi apa-apa, bank itu kan duitnya banyak, ya bank yang bayar kan itu. Nah, itulah tidak ditanyakan soal hukum kan, apa yang disebut dengan apa? Jaminan, yaitu iya, jaminan itu jadi kebutuhan dan macam-macam ya jaminan yang dibutuhkan, begitu kan. Biasanya itu orang datang ke bank gitu, minta surat, ya disebutnya bank garansi, ya itu. Jadi pertanyaan berikutnya dari Rizky Aji Permana, ya. Ini penting bagi masyarakat. Apakah di setiap bank itu ada bunganya terkait? Ya, itu struktur, ya. Bank konvensional itu ya kan ada kredit, ya, lalu deposito, ada yang namanya giro, ya kan. Nah, bank konvensional itu hidup, ya, dihidupi dengan bunga. Iya, itu. Jadi nggak ada bank konvensional yang tanpa bunga, nggak ada. Jadi kalau mau minjem secara gratis kordon hasanah ke bank konvensional, nggak bakalan ada yang ngasih. Ya, jadi satu malam pun ada bunganya. Ada yang namanya jasa overnight, ya. Jadi overnight kredit atau overnight loan, ya. Ya, cuma satu malam. Ya, ada bunganya. Begitu, ya. Jadi based on interest kalau bank konvensional. Oleh karenanya ya sudah dicari alternatif, ya, supaya kaum muslimin yang punya keyakinan bahwa bunga itu riba, gimana ya, maka pada tahun 90-an kan, waktu itu zaman Pak Harto, ya, didirikanlah melalui ICMI waktu itu Pak Habibie, yaitu BMI, Bank Muamalat Indonesia, untuk menjadi alternatif, ya, bagi para pengguna perbankan, jasa perbankan yang punya keyakinan itu, ya. Nah, alhamdulillah sampai saat ini BMI masih berdiri dan diikuti oleh bank-bank umum yang lain, bahkan lebih maju lagi kan. Nah, BMI-nya kesiap, ya, karena ya performansinya mungkin ya gitu-gitu aja gitu kan, mungkin dari sisi apa ekspansinya, dari sisi pelayanan dan lain-lain, ya kalah dengan bank misalnya, ya apalagi BCA, apalagi Bank Mandiri, apalagi bank, kalah kan. Jadi ada persaingan di situ, ya. Nah, intinya dari kredit ya Pak. Ini terkait bank, apakah di setiap bank ada? Oh iya, iya. Makanya lahirnya BMI diantara apa motifnya ya adalah menjadi alternatif dari prinsip ribawi itu, ya. Tapi pertanyaan berikutnya dari Inge Sulistia Dayanti, ya.
terkait filsafat. Apa manfaatnya mempelajari filsafat dalam jurusan hukum ekonomi syariah? Dan jika iya, apa saja prospek kerja dominan ke arah filsafat? Ya, filsafat itu lanjutan dari ilmu ya. Jadi semakin dikaji itu nanti akan sampai ke wilayah itu filsafat, yaitu hal-hal yang sifatnya manfaat dari ilmu ini. Ini terpulang kepada nilai dasar yang dianut. Nilai dasar yang dianut oleh manusia itu ada nilai dasarnya, yaitu kepercayaan terhadap kemampuan manusia, kebebasan manusia. Disebutnya itu ya manusia lah, begitu kan, segala-galanya. Disebut dengan antroposentris. Nah, antropo itu manusia, sentris jadi sentral. Ya. Nah, filsafat antroposentris itu mengembalikan kepada apa yang berguna untuk manusia. Jadi dipikirkan apa ini yang ya berguna untuk manusia. Kebutuhan manusia itu apa? Sampai ada 5 sampai 7 kebutuhan, yaitu digali. Itulah filsafat dari sisi filsafat antroposentris yang konvensional tentu ya. Nah, ekonomi tentu apa ini? Manfaat ekonomi bagi manusia ini. Oh ini itulah filsafat ekonomi konvensional. Iya kan itu. Iya. Pentingnya misalnya apa bunga itu akan dibahas dalam tentu filsafat ekonomi ya konvensional. Nah, kalau ekonomi syariah bukan antroposentris tapi kan teosentris, tauhid ya, yang menjadi sentranya adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala apa manfaatnya ini? Ya, kembalinya ke pahala, ridho Allah, berkah ya kan. Di dunia selamat, di akhirat bahagia. Nah, gitu. Ya, supaya ini maslahat, berkah bagaimana kan? Ya, termasuk tadi misalnya kalau pinjaman supaya berkah, kalau tani supaya berkah, ini bagaimana? Itu dikaji begitu. Ya, keberkahan, kebaikan itulah filsafat ekonomi syariah. Begitu ya. Penting ya. Baik Syekh, jazakumullah khair atas jawaban-jawabannya. Pemirsa yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke majelis Yas'alunaka telah dijawab oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk itu bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 0812 9896 7796 ataupun nomor yang tertera di bawah ini ya. Ya, untuk terakhir ya kita tutup dengan doa oleh Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Para pemirsa ya, yang tentu saja mengharapkan keselamatan, keberkahan di dalam hidupnya, terlebih dalam suasana prihatin kita dengan pandemi dan yang lainnya, prihatin kita juga dengan kehidupan yang tidak kondusif ya, secara politik, secara ekonomi ya kan. Sekarang bahkan hubungan antara negara-negara muslim dengan negara barat itu kan tidak baik. Ada negara barat yang menghina ya kan agama Islam ya, karikaturkan Nabi Islam kan, jadi tidak nyaman itu. Nah, ini akan berdampak kepada pergaulan di antara kita. Ya, kita mohon kepada Allah dengan doa, mudah-mudahan ya hati-hati manusia itu diberikan tentu ketenangan, diberikan hikmah ya, wisdom agar berpikir jernih ya, supaya tidak mendatangkan kemudaratan bagi sesama. Lebih-lebih kemudaratan dari ancaman wabah kita.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin wa afina wal muslimin waqfina wa iyyahum min jami'i syarri masaibid dunya waddin. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi tijaratina. Allahumma barik lana fi ma'ahadina. Allahumma barik lana fi tulabina. Allahumma barik lana ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa barakatan fir rizqi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa nas'aluka an-najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.